Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaru peristiwa di Subang, beredar isu, karena disuruh oleh istri mudanya, saksi Y hingga tega sampai menghabisi anak dan istrinya. Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, alangkah mulianya jika kalian menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Mari simak videonya. Seperti yang kita ketahui, penyelidikan juga pemburuan dari terduga perebut nyawa terhadap kedua korban, Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu telah mendapatkan hasil yang memuaskan, terhitung sejak ditemukannya kedua jenazah dari Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Sudah ada banyak sekali bukti yang berhasil dikumpulkan oleh tim penyidik. Tak hanya itu saja, bukti-bukti tersebut seakan menunjukkan bahwa adanya seorang saksi yang kita sebut saja Y adalah pelakunya. Bersangkutan dengan masalah bukti itu, seorang pakar hukum yang bernama Ricky Fernando, adanya beberapa alat bukti yang seakan telah membuktikan bahwa Tuan Y adalah dalang atau pelaku di balik peristiwa meninggalnya Tuti dan Amel di Subang ini. Bukti yang pertama adalah darah yang terdapat pada jaket Yosep. Bukti dari petunjuk yang pertama dan paling kuat antara lain adanya bercak darah di jaket Yosep. Bercak darah yang diduga kuat itu berasal dari darah anak dan istrinya. Saat kejadian dari peristiwa tersebut, terjadi yang dikarenakan, bagian dari kepala si korban luka parah, dan sangatlah tidak logis apabila pada saat tanggal 18 Agustus pagi, setelah kejadian tersebut, saksi Yosep yang datang ke TKP dan langsung membuka jaketnya, dan di waktu itu pula ia meletakkan jaketnya sembarangan. Jaketnya yang saat itu diletakkan secara sembarang di TKP, yang karena di TKP banyak sekali cairan merah, tutur Ricky Fernando meneruskan. Bahwasanya bukti yang kedua ini adalah penuturan dari saksi Yosep, begitu katanya. Saya saat diwawancara sama wartawan, padahal sebelum lihat kedua korban saat datang ke TKP, datang kedua kalinya baru saya lihat korban di mobil. Saat masuk ke dalam rumah, semua berantakan. Kok bisa? Langsung bilang hancur, mungkin ada pembunuhan. Normalnya kan ketika seorang suami sedang mencari istri dan juga anaknya, dan jika tidak ditemukan anak dan istrinya di dalam rumah, seorang suami tidak akan memakai kata hancur, mungkin ada pembunuhan, karena kan seharusnya tak tahu apa-apa yang saat itu terjadi, jelas Ricky. Sebenarnya masih ada beberapa bukti lagi yang membuat pakar Ricky sangat yakin, jika saksi Yosep seakan sudah memenuhi peristiwa tersebut. Dan syarat untuk dijadikannya sebagai tersangka di sisi lain adalah seorang hakim, yang ada di sebuah pengadilan negeri Jawa Timur membocorkan, motif terbesar dalam peristiwa Rajapati ini adalah soal cinta dari 14 kasus pembunuhan. Yang saya tangani motif terbesar adalah karena perempuan, kata akun yang enggan disebut namanya. Terlepas dari itu lagi, salah seorang ahli lain juga mengatakan, bahwa biasanya motif terbesar dari sebuah peristiwa Rajapati itu adalah harta, sosial, dan jika kita lihat dari dua pengakuan pakar ahli tersebut, terdapatnya beberapa kesamaan yang cocok. Namun yang cukup mencolok adalah kedua ahli ini sama-sama kompak dalam menyebutkan, bahwa salah satu motif dasar dari suatu peristiwa Rajapati adalah cinta. Lalu ada apa ini? Apakah kebetulan atau memang peristiwa yang telah terjadi di Subang ini, pada tanggal 18 Agustus yang lalu, memanglah dilandasi oleh motif cinta? Dari data yang ada di internet, korban Tuti dan istri muda Yosep memang sempat bercekcok beberapa saat yang lalu, sebelum kejadian. Namun saat terjadinya cekcok dan waktu antara dengan tanggal 18 Agustus itu cukup jauh, jadi secara teori ini kurang meyakinkan. Akan tetapi itu kan secara teori, namun jika adanya salah satu yang tak bisa terbantahkan secara psikologi, bahwa adanya beberapa genetik orang yang ternyata menyimpan segala abadi rasa cemburu mereka, dan biasanya juga melampiaskannya dengan cara seperti peristiwa di Subang ini. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.